Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku Bidan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang patologi atau kegawat daruratan dalam persalinan, khususnya yang terjadi di kala 4, yaitu dengan kasus atonia uteri. Nah, atonia uteri ini adalah kondisi di mana uterus gagal untuk berkontraksi sehingga pembuluh darah membuka sehingga perdarahan hebat pada ibu. Jika dibiarkan, atonia uteri ini dalam waktu kurang dari 8 menit ibu akan kehilangan darah dan ini berisiko menimbulkan kematian pada ibu. Salah satu penyebab terjadinya atonia uteri adalah faktor risikonya adalah ibu dengan anemi, kemudian juga persalinan lama, kemudian juga ibu dengan induksi persalinan. Baiklah, kita akan mulai bagaimana tata laksana atonia uteri, karena ini adalah kegawat daruratan dan bidan yang menolong persalinan dimanapun harus siap menangani kasus atonia uteri. Berikut tata laksananya. Dimulai dari kala 3, plasenta dilahirkan, dorsokranial, kemudian kita lanjut masase selama 15 detik sampai uterus berkontraksi. Nah, pada saat melakukan masase ini terdeteksi oleh bidan uterus tidak berkontraksi sehingga tidak teraba rahim atau uterus di dalam perut ibu. Inilah yang dinamakan dengan atonia uteri dan tampak perdarahan mengguyur hebat di jalan lahir ibu. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan masase. Kemudian kita ambil kapas, bersihkan bekuan darah ya sambil masase. Nah, jika setelah dimasase tetap tidak berkontraksi, kita lakukan teknik kompresi bimanual interna, yaitu kita menekan fornix anterior, ini adalah uterus, menekan fornix anterior dengan tangan kanan ke dalam dan di luar menahan korpus. Jadi kita melakukan dep atau melakukan tekanan sehingga pembuluh darah tertekan sehingga perdarahan akan berhenti. Seperti ini simulasinya. Ya, sambil kita memberitahukan pasien atau keluarga, ibu ini terjadi kasus gawat darurat, kita siap-siap untuk melakukan rujukan sambil saya melakukan penanganan awal. Unjukkan tangan di depan vulva seperti ini, kemudian kita susuri, cari fornix anterior ya, dan tangan kiri menekan di fornix. Lakukan penekanan, jadi seolah-olah tangan kiri dan tangan kanan bertemu. Lakukan penekanan selama 5 menit ya, sambil kita mempersiapkan rujukan keluarga Baksokudo ya. Apabila setelah 5 menit berkontraksi, uterusnya berkontraksi, perdarahan berhenti, tambahkan 2 menit KBI-nya, kompresi bimanual interna. Namun apabila setelah 5 menit uterus tetap tidak berkontraksi, kita lakukan penata laksanaan selanjutnya, yaitu kompresi bimanual eksterna. Andai kata bidannya sendiri, kita minta untuk keluarga pasien untuk melakukan HBE. Tolong ibu, bapak bantu di sini. Jika saya sendiri yang menolong persalinan, ke sini, bapak tekan di sini, pak. Tekan di sini. Ya, tangan kiri dan tangan kanan keluarga pasien di atas suprapubic. Ya, seperti ini. Ini adalah KBE, ya. Sambil saya melakukan pemberian oksitosin dan metergin ya. Pemberian metergin 0,2 mg jika ibunya tidak hipertensi. Ya. Kita berikan secara IM. Oke. Kemudian kita buat ambil RL, kemudian kita berikan oksitosin 20 unit. Dua ampul, berikan, pasang infus pada ibu dan berikan secara guyur cepat. Kemudian setelah itu kita kembali lakukan KBE. Punten bu, pak. Tapi jika kondisinya setelah tadi saya melakukan kompresi bimanual interna dan terdapat rekan saya bidan yang lain, sambil saya melakukan KBI ya 5 menit dan tidak berkontraksi, saya minta teman untuk melakukan hal yang tadi, yaitu memberikan ergometrin dan drip oksitosin.
Ya. Jika memang uterus sudah berkontraksi setelah pemberian obat-obatan dan juga KPE, kita keluarkan tangan perlahan. Kemudian kita lanjutkan pemantauan kala 4, ya, TFU, perdarahan dan sebagainya. Tapi apabila setelah sampai langkah KBE uterus tetap tidak berkontraksi, kita akan berangkat ke rumah sakit terdekat untuk penanganan selanjutnya. Di jalan, ibu bisa melakukan kompresi bimanual, kompresi aorta abdominalis, yaitu di mana saya melakukan titik penekanan pada pusat sebelah kiri atas ibu seperti ini. Tekan di sini gunanya untuk menekan aorta abdominalis supaya perdarahan berhenti. Tandanya jika kita benar menekan aorta abdominalis, kita pulsasi paha, di sini tidak akan teraba pulsasi. Tapi kalau masih teraba pulsasi berarti kita kurang pas untuk menekan ini. Ya, diharapkan memang pada kasus atonia uteri berhenti sampai kompresi bimanual interna. Sehingga kita perlu kiranya sebelum melakukan pertolongan persalinan melakukan screening terlebih dahulu ibu yang beresiko mengalami atonia uteri, yaitu ibu yang mengalami anemi, kemudian juga persalinan dengan overdistensi uterus seperti gemeli, hidramnion atau bayi besar. Kemudian ada riwayat pada saat tadi persalinannya mengalami kala 2 lama atau kala 1 memanjang, atau misalkan pada saat kala 1 kontraksinya memang tidak bagus. Jadi ketika memang diketahui sudah seperti itu, ibu bidan sebaiknya merujuk ke paskes yang lebih tinggi. Ya. Demikianlah secara gambaran umum bagaimana tata laksana atonia uteri pada saat persalinan kala 4. Harapannya kita semua terhindar dari kasus atonia uteri karena memang ini hal yang menakutkan bagi bidan karena memang taruhannya adalah seorang nyawa ibu. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jika merasa bermanfaat, tolong di like dan subscribe di channel Aku Bidan. Kemudian juga kalau ada pertanyaan silakan berikan komentar. Dan jika ada request ingin dijelaskan tentang apa, boleh di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.